sebelum naik mobil dan lain sebagainya. Hari ini Anda ditantang. Supaya iman itu tidak hanya kita jaga, kita simpan di dalam hati, tapi harus kita wartakan. Bukan karena kesombongan, tetapi karena kebanggaan sebagai orang Katolik. Tidak ada orang yang bisa tahu bahwa Anda Katolik kalau Anda tidak membuat tanda-tanda yang jelas. Kalau Anda makan tanpa tanda salib, kalau Anda melakukan sesuatu tanpa tanda salib, kalau Anda malu untuk berdoa rosario, kalau Anda malu untuk mengenakan rosario di lehermu, maka tidak mungkin orang bisa tahu bahwa Anda orang Katolik. Mungkin juga harus sangat hati-hati. Bahwa kekatolikan tidak hanya terlihat dari simbol-simbol yang kita gunakan, tetapi harus terbukti dalam perbuatan-perbuatan baik setiap saat. Yesus dalam bacaan Injil tadi setelah bangkit, Dia datang sebagai Yesus yang bangkit itu dalam keseharian hidup para rasul. Ketika mereka menjala, ketika mereka makan, ketika mereka berkumpul. Dan inilah adalah tugas Anda para Krismawan-Krismawati. Untuk dalam semua aktivitas yang Anda lakukan, tunjukkanlah dirimu bahwa Anda adalah laskar Kristus. Anda adalah pasukan Kristus yang mewartakan cinta kasih, yang menyebarkan pengampunan, yang tersenyum kepada orang lain dalam hidupmu. Hari ini, Tuhan akan mengurapi Anda dengan Roh Kudus-Nya. Dan semua pekerjaan yang akan Anda lakukan adalah pekerjaan Roh Kudus. Jangan pernah merasa malu, jangan pernah merasa kecewa ketika Anda mungkin belum berhasil dalam tugasmu. Karena sekali lagi, saudara dan saya hanyalah pekerja-pekerja di kebun anggurnya. Tuhan adalah pemiliknya, Tuhan adalah majikannya. Yang paling penting adalah lakukanlah semampu Anda dan biarlah sisanya Tuhanlah yang akan menyempurnakan dan melengkapi. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Penyerahan orang tua.
Yang mulia Bapak Uskup, hari ini kami, umat paroki Santo Fransiskus Xaverius Katedral Ambon, mengantar warga kami sebanyak 160 orang yang ingin menerima sakramen Krisma. Mereka telah disiapkan dengan saksama oleh para pembina. Dari pengamatan kami, mereka memang pantas untuk menerima sakramen Krisma sebagai kebutuhan kepenuhan inisiasi. Dan dengan demikian dikukuhkan keanggotaannya dalam gereja Kristus. Maka kami mohon dengan rendah hati, sudilah Bapak Uskup dalam upacara ini menerimakan sakramen Krisma kepada mereka. Terima kasih kepada seluruh umat paroki, khususnya kepada para pembina yang tekun telah menyiapkan mereka ini dan membimbing mereka sampai pada kepenuhan inisiasi yang akan terlaksana hari ini. Anda sungguh-sungguh telah berpartisipasi dalam karya kegembalaan kami. Maka dengan senang hati kami mengabulkan permohonan saudara. Sekarang marilah kita bersama-sama memanjatkan doa-doa yang hangat ke hadapan Allah sebagai persiapan upacara Krisma ini. Khususnya marilah kita singkirkan segala yang meresahkan hati dan merenggangkan kesatuan antar kita dan kesatuan kita dengan Tuhan. Saudara-saudari terkasih, marilah mengakui dan menyesali akan dosa-dosa kita, supaya kita layak merayakan peristiwa penyelamatan ini. Jangan pernah malu dilihat orang Anda sedang bersama bundamu Maria. Bertepatan dengan hari ini, kita dalam gereja Katolik, kita akan masuk dalam bulan Maria. Kata-kata yang tadi saya ucapkan berasal dari tulisan Scott Hahn, penulis terkenal dari buku Rome Sweet Home, Roma adalah rumahku. Bersama istrinya Kimberly, mereka sebelumnya adalah pendeta denominasi Protestan Presbyterian. Dalam buku Rome Sweet Home dikisahkan, Scott Hahn mengisahkan bahwa selama dia menjadi mahasiswa teologi, dia punya cita-cita, bahkan selalu dan selamanya dia selalu mengkritik gereja Katolik dengan semua tradisinya. Dan pernah dia mengisahkan bahwa suatu waktu pada umur remaja, seperti banyak dari Krismawan, Krismawati ini, satu kali dia sakit dan rawat inap di rumah sakit. Lalu ibunya datang ketika dia sudah dinyatakan sembuh. Ibunya datang bersama teman-teman sekelasnya. Lalu sebagai seorang remaja, orang Ambon bilang baru naik-naik badan, dia merasa malu kalau memang dia melihat, teman-temannya melihat bahwa dia dipapa atau digendong, diantar oleh mamanya sendiri. Karena itu ketika mamanya dia mendekati Scott Hahn, remaja Scott Hahn, Scott Hahn bilang sama mamanya, "Mama, lebih duluan saja pulang ke rumah. Nanti saya akan pulang sendiri." Di satu pihak, dia menyadari bahwa kasih keibuan dari mamanya sungguh sangat tulus, sangat besar kepadanya. Tapi di lain pihak, ada rasa malu karena disaksikan oleh teman-temannya. Karena itu ketika tahun 95 Scott Hahn, seorang pendeta bersama istrinya akhirnya masuk menjadi orang Katolik. Lalu dia menulis kata-kata tadi untuk mengingatkan kita semua orang Katolik ketika kita berdoa rosario, ketika kita berdiri di hadapan patung Bunda Maria, kita bersiara ke gua-gua.
Jangan pernah malu dilihat orang Anda bersama dengan bundamu. Dengan apakah kita melambangkan Krismawan, Krismawati? Kalau kita melihat orang-orang muda yang masuk tentara maupun polisi, tentunya pada waktu pertama kali mereka belum memegang senjata. Mereka dilatih, ditempa, diuji, dan lain sebagainya. Dan pada suatu momen, lalu ketika dianggap layak, akhirnya mereka diberikan juga senjata kepada mereka. Ketika Anda menerima sakramen baptis pun seperti itu. Anda mungkin merasa biasa-biasa saja dibaptis, jadi sudah menjadi anggota gereja Katolik. Tapi ketika hari ini Anda menerima urapan Roh Kudus dalam sakramen Krisma, disinilah Anda sebentar setelah perayaan ini, Anda akan menjadi Legium Christum, Laskar Kristus yang membawa pedang, senjata cinta kasih kepada orang lain. Karena itu seorang Krismawan atau Krismawati akan diuji cintanya seperti Yesus menguji rasulnya Santo Petrus. Kita membaca dalam Injil tadi, pertanyaan Yesus sama. Petrus, apakah engkau mencintai aku? Pertanyaan pertama adalah, apakah engkau mencintai aku lebih dari mereka ini? Ketika ada kata lebih di sana, maka Petrus merasa bahwa cintanya kepada sang guru lebih daripada murid-murid yang lain. Ada perbandingan. Kamu punya cinta sedikit, saya lebih besar, saya lebih mampu daripada yang lain. Tapi justru sang guru atau Yesus mau untuk Petrus ini belajar menjadi rendah hati. Karena itu dia bertanya lagi, Petrus, apakah engkau mencintai aku? Titik. Tidak pakai lagi kata lebih. Supaya Petrus jangan melihat perbandingan dirinya dengan orang lain, tetapi dia harus melihat ke dalam dirinya sendiri. Sekali lagi, untuk ketiga kalinya, Petrus, apakah engkau mencintai aku? Dan Petrus lalu merasa sedih. Karena dia menyadari bahwa kesombongan akan menghancurkan dirinya, akan menghancurkan pribadinya, tetapi hanya kerendahan hatilah yang mampu untuk membuat dirinya berdiri tegar di hadapan orang lain ketika dia turun dalam pelayanan. Hari ini Tuhan pun bertanya kepada Anda, para Krismawan, Krismawati, apakah Anda mencintai aku? Ketika di sana ada cinta, maka sebenarnya Anda sudah setengah perjalanan dalam karya perutusanmu. Ketika di sana ada cinta, maka cinta akan menuntutmu untuk berkorban kepada orang lain. Kalau kita menonton televisi, baik badminton misalnya, atau bola sepak bola, dan kita orang-orang Katolik merasa begitu bangga ketika orang membuat tanda salib. Oh, dia Katolik, iman dengan saya. Tapi pertanyaan saat ini untuk Anda secara khusus Krismawan, Krismawati, apakah di kantor, apakah di sekolah, di mana saja Anda berada, ciri khas Anda sebagai orang Katolik itu Anda berani untuk melakukannya? Berani membuat dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Sebelum bekerja, sebelum makan, sebelum berjalan, sebelum naik mobil dan lain sebagainya. Hari ini Anda ditantang. Supaya iman itu tidak hanya kita jaga, kita simpan di dalam hati, tapi harus kita wartakan. Bukan karena kesombongan, tetapi karena kebanggaan sebagai orang Katolik. Tidak ada orang yang bisa tahu bahwa Anda Katolik kalau Anda tidak membuat tanda-tanda yang jelas. Kalau Anda makan tanpa tanda salib, kalau Anda melakukan sesuatu tanpa tanda salib, kalau Anda malu untuk berdoa rosario, kalau Anda malu untuk mengenakan rosario di lehermu, maka tidak mungkin orang bisa tahu bahwa Anda orang Katolik. Mungkin juga harus sangat hati-hati.
Bahwa kekatolikan tidak hanya terlihat dari simbol-simbol yang kita gunakan, tetapi harus terbukti dalam perbuatan-perbuatan baik setiap saat. Yesus dalam bacaan Injil tadi setelah bangkit, Dia datang sebagai Yesus yang bangkit itu dalam keseharian hidup para rasul. Ketika mereka menjala, ketika mereka makan, ketika mereka berkumpul. Dan inilah adalah tugas Anda para krismawan-krismawati. Untuk dalam semua aktivitas yang Anda lakukan, tunjukkanlah dirimu bahwa Anda adalah laskar Kristus. Anda adalah pasukan Kristus yang mewartakan cinta kasih, yang menyebarkan pengampunan, yang tersenyum kepada orang lain dalam hidupmu. Hari ini, Tuhan akan mengurapi Anda dengan Roh Kudus-Nya, dan semua pekerjaan yang akan Anda lakukan adalah pekerjaan Roh Kudus. Jangan pernah merasa malu, jangan pernah merasa kecewa ketika Anda mungkin belum berhasil dalam tugasmu. Karena sekali lagi, saudara dan saya hanyalah pekerja-pekerja di kebun anggurnya. Tuhan adalah pemiliknya, Tuhan adalah majikannya. Yang paling penting adalah lakukanlah semampu Anda, dan biarlah sisanya Tuhanlah yang akan menyempurnakan dan melengkapi. Semoga demikian. Amin. Maria, terimalah tanda karunia Roh Kudus. Damai Kristus. Terima kasih, Uskup. Yosef, terimalah tanda karunia Roh Kudus. Amin. Damai Kristus. Terima kasih Bapak Uskup. Upacara penerimaan sakramen Krisma sudah selesai. Wali silakan kembali ke tempat. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini,